Bapak Ibu, sebetulnya kalau bicara tentang keselamatan pasien, ya, Bapak Ibu semuanya pasti sudah, khususnya yang sudah bekerja ya, itu pasti sudah dapat sertifikat semua itu, ya, tentang keselamatan pasien. Tinggal diuji aja, karena hal yang esensial. Esensial itu artinya harus ada, tidak boleh tidak ada, kemudian fundamental juga. Yang fundamental itu artinya menjadi penting, dasar, pokok, harus ada. Nah, kalau udah fundamental berarti tidak boleh tidak ada dalam suatu pelayanan kesehatan. Ya, oke, kita lihat eh, secara umum terlebih dahulu kaitannya dengan keselamatan pasien. Ini rilisan data-data dari ini konsep global tentang keselamatan pasien. Global itu artinya menyeluruh, bukan hanya ada di Indonesia ya. Ya, coba dilihat di sini bahwa uh, fenomenanya itu diungkap oleh WHO, pelayanan yang tidak aman ya itu menyebabkan menjadi salah satu penyebab 10 besar penyebab kematian atau ketidakcatatan. Artinya kematian atau ketidakcacatan, ya, kecacatan maksudnya, kecacatan yang ada di dunia ini itu salah satu disebabkan terbanyaknya adalah karena pelayanan yang tidak aman. Nih, ya. Nah, ini juga digambarkan di negara dengan pendapatan yang tinggi, ya, negara maju, itu diestimasikan bahwa 1 dari 10 pasien itu mengalami kejadian tidak diinginkan. Padahal sebetulnya 50% dari kejadian tersebut itu dapat dicegah. Kemudian dapat gambaran juga kalau di negara in low and middle income atau pendapatan rendah sama menengah, ya, negara mana berkembang sama negara miskin, itu kejadiannya tinggi sekali, bahkan sampai menimbulkan kematian yang cukup banyak dalam 1 tahun. Sini sampai 2,6 juta kematian karena pelayanan yang tidak aman. Kemudian fakta-fakta berikutnya, ya, ini 4 dari 10 dalam pelayanan primer, ya, itu mengalami kejadian tidak diinginkan. Sampai 80%-nya bisa dicegah. Ya. Kemudian juga menjadi penting ternyata 15% dari pengeluaran rumah sakit itu dihabiskan untuk mengatasi persoalan-persoalan kaitannya dengan adverse event atau kejadian tidak diinginkan. Ya. Artinya kalau umpamanya petugas kesehatan itu bisa memberikan pelayanan kesehatan yang aman, banyak sekali aspek yang bisa diuntungkan. Nah, berdasarkan pada fakta-fakta tadi, ya, ini dibuat sebuah kesepakatan global atau disebut global agreement, ya, terkait dengan bahwa patient safety adalah sebuah prinsip fundamental yang, ya, dari sebuah pelayanan kesehatan, ya, dan perlu upaya atau efforts untuk menurunkan beban dari kejadian keselamatan pasien. Nah, ini hingga dibuat sebuah global agreement. Patient safety is a fundamental component for universal health coverage. Kemudian patient safety as a global health priority. Ya, jadi prioritas utama. Ya, Bapak Ibu pasti sudah yakin di akreditasi
yang pertama diukur adalah tentang keselamatan pasien. Mau mendirikan rumah sakit, yang pertama kali ditanya adalah tentang konsep keselamatan pasien dan seterusnya. Ya, jadi ini menjadi sangat penting. Ya. Ya, kenapa kejadian keselamatan pasien itu bisa terjadi ya, atau bahkan sering-sering ada saja terjadi, ya. Karena memang pelayanan kesehatan itu hal yang kompleks, luas, ya, beragam layanan yang kita berikan, ya, pasien yang diberikan juga beragam, karakteristik pasien juga beragam, sehingga petugas kesehatan khususnya itu more prone to mistakes, ya. Jadi lebih memiliki potensi untuk uh, apa ada kesalahan yang dilakukan, termasuk standar yang lemah, komunikasi yang kurang, atau budaya uh, pasien safety atau keselamatan pasien juga masih belum kuat di satu rumah sakit. Ya, nah itu. Kemudian kalau pelayanannya untuk di setiap negara tentu berbeda, ya. Nah, nanti kita gambarkan di Indonesia. Di Indonesia itu seperti apa? Ya, kalau di Indonesia pasien safety sudah jadi ruh, ya, ruh dari pelayanan kesehatan. Ya, itu menjadi penting, ya. Sekarang dengan undang-undang yang baru, ya belum ada eh, lanjutannya, ya, turunannya, ya. Tapi kan bahasanya gini, semua ketentuan-ketentuan eh, yang sudah ditetapkan sebelumnya, selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru, ya, undang-undang kesehatan yang baru, maka tetap dilaksanakan. Ya, gitu. Jadi yang dihapus itu kan undang-undang kesehatan, undang-undang rumah sakit, undang-undang praktik kedokteran, undang-undang keperawatan dan seterusnya itu kan dihapus, ya, diganti dengan undang-undang kesehatan. Kemudian ada peraturan-peraturan yang lainnya, ya, itu masih bisa berlaku, termasuk Permen, ya, yang mengatur tentang keselamatan pasien, yaitu Permen nomor 11 tahun 2017. Ini uh, peraturan dasar, ya, yang kita pakai. Jadi kalau uh, melihat dari Permen 11 2017 itu, keselamatan adalah sebuah sistem yang membuat asuhan pasien menjadi lebih aman. Mulai dari mengidentifikasi risiko, ya, mengelola risiko, membuat laporan, analisis insiden, ya, belajar dari insiden dan seterusnya, sampai kita mampu untuk menurunkan risiko dari sebuah pelayanan kesehatan. Nah, di Permen juga diatur bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus menyelenggarakan keselamatan pasien. Nah, penyelenggaraan keselamatan pasien itu dilakukan dengan pembentukan sistem pelayanan yang menerapkan satu, standar keselamatan pasien, kemudian yang kedua, sasaran keselamatan pasien, yang ketiga adalah 7 langkah menuju keselamatan pasien. Nah, saudara nanti sebagai nurse, ya, posisinya bukan saat ini saudara, ya. Saat ini saudara mungkin ada yang sudah duduk pada posisi manajer, ya. Tapi nurse yang dimaksud saat ini adalah nurse practitioner, ya, nurse praktisi. Ya, kalau nurse praktisi, fokus penekanannya untuk pelaksanaan keselamatan pasien adalah yang pelaksanaan penerapan sasaran keselamatan pasien. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah ada di pimpinan,
Penerapan standar keselamatan pasien dan 7 langkah menuju keselamatan pasien ini juga menjadi bagian yang tidak boleh tidak dilakukan. Jadi nanti akan fokus di sasaran keselamatan pasien. Ya. Yang di sini Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, untuk penerapan standar keselamatan pasien itu ada hak pasien, ada pendidikan bagi pasien dan keluarga, ada keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan, penggunaan metode peningkatan kinerja, ya, kemudian peran kepemimpinan, ya, pendidikan bagi staf serta komunikasi. Ya. Kemudian kalau sasaran keselamatan pasien itu sendiri ada 6. Ya, saya yakin Bapak Ibu harusnya sudah punya sertifikat ini semuanya, bahkan mungkin lebih detail. Ya, contoh untuk nomor 5 dalam meningkatkan keamanan terkait dengan infeksi dengan mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pelatihan secara khusus bagaimana penanggulangan infeksi pada pelayanan kesehatan atau pelayanan rumah sakit atau pelayanan puskesmas atau pelayanan klinik, ya. Karena ini sering menjadi persoalan di layanan. Jadi fokus nanti yang akan saya sampaikan adalah kaitannya dengan sasaran keselamatan pasien. Ya. Ini sifatnya saya yakin saudara semuanya sudah tahu. Nah, kalau yang 7 langkah menuju keselamatan pasien ini, memang kalau dilihat langkah-langkahnya ini berarti ranah manajerial, ya, membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien, bagaimana upaya untuk membangun kesadaran, ya, karena sering sekali, ya, kejadian tidak diinginkan itu muncul dari keabaian, ya, obey, ya, tidak patuh, ya, terhadap sebuah nilai keselamatan pasien, menganggap apa ya, menjadi sesuatu yang kurang penting, selama ini aman-aman aja kok, dan yang lain, gitu ya. Itu kesadaran juga harus dibangun, memimpin dan mendukung staf, mengintegrasikan aktivitas pengelolaan risiko, mengembangkan sistem pelaporan, melibatkan komunikasi dengan pasien, belajar dari pengalaman sama mencegah cedera melalui komunikasi. Ini ranahnya ranah pimpinan sekali, ya. Kalau kaitannya dengan 7 langkah menuju keselamatan pasien ini. Nah, Bapak Ibu juga sudah tahu ya jenis insiden di fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, ada potensi cedera dan nyaris cedera, tidak cedera, sama kejadian tidak diharapkan, termasuk di dalamnya adalah kejadian sentinel. Ini permen ini juga sebetulnya sudah melihat upaya yang sangat sistematis terkait dengan bagaimana membuat pelayanan lebih aman. Karena fokusnya bukan hanya pada KTD saja, atau bahkan hanya kejadian sentinel saja, tidak. Tapi memang tidak kita pungkiri, ya, termasuk kalau saya baca-baca hasil kajian, hasil riset terkait dengan implementasi keselamatan pasien dalam tatanan pelayanan, yang sering menjadi laporan itu hanya kejadian sentinel atau kejadian tidak diharapkan. Tapi KTC, KNC, KPC ini sangat jarang. Bahkan sebetulnya kejadian tidak diharapkan pun juga saya baca sebuah kajian riset, itu pelaporan terkait dengan hal itu masih rendah. Ya. Karena masih memang budaya kesadaran akan keselamatan pasien masih rendah. Ya, ya takut terkena konsekuensi kalau membuat laporan, takut dinilai layanannya tidak baik dan seterusnya. Itu menyebabkan tujuan mulia dari permen ini, ya, mengatur, mengelola kejadian tidak inginkan secara sistematis, mulai dari mengatasi kejadian potensi cedera, itu belum berjalan dengan baik. Oke, kemudian berikutnya akan saya bahas langsung kaitannya dengan yang tadi saya sampaikan dari ketiga komponen penerapan pasien itu. Untuk nurse adalah fokus pada
bagaimana nurse mampu untuk menjalankan sasaran keselamatan pasien. Ya. Ini ada bagaimana mengidentifikasi pasien secara tepat, komunikasi dengan secara efektif, kewaspadaan pada obat-obat yang perlu diwaspadai, ya, kebenaran dalam pelaksanaan operasi, pencegahan infeksi dan pencegahan jatuh. Ya. Ini semuanya sudah diberikan penjelasan dalam permen itu. Ini yang menarik yang mana ya? Untuk identifikasi pasien, Bapak Ibu pasti sudah tahu ya. Apa yang perlu dilakukan adalah menggunakan dua identitas ya pada saat kita mengidentifikasi pasien. Dengan pertanyaan terbuka tentunya ya. Kemarin saya melakukan uji OSCE terhadap mahasiswa kelas transfer, itu masih ada yang menanyakan identitas dengan pertanyaan tertutup. Atau dengan saat ini dengan gelang pasien ya. Kemudian yang kedua, komunikasi yang efektif. Ya, inti dari komunikasi efektif itu pesan itu tersampaikan dengan baik kepada penerima. Ya, intinya kan itu kalau kita berbicara tentang komunikasi yang efektif, dan seringnya adalah penerimaan tidak baik, ya, atau penyampaian pesan tidak tepat. Khususnya kalau di permen ini menyoroti adalah kesalahan yang dimana perintah diberikan secara lisan atau melalui telepon. Supaya dikenal adalah konsep dengan tulis, baca, dan konfirmasi. Jadi itu dalam rangka upaya untuk membuat komunikasi menjadi efektif. Jadi dituliskan, dibacakan kembali, dan dikonfirmasi. Salah satu metode yang bisa dipergunakan dalam peningkatan komunikasi adalah HESBAR. Ini hanya salah satu metode, Bapak dan Ibu. Mungkin metode yang lainnya kalau dikali juga bisa banyak. Untuk membuat komunikasi itu menjadi lebih efektif. Ya. Kemudian sasaran ketiga, keamanan obat-obatan. Ya. Ini yang harus diwaspadai, obat-obat yang diwaspadai. Ini batasannya menurut permen adalah yang sering atau presentasinya tinggi dalam menyebabkan terjadinya kesalahan. Ya. Obat yang berisiko tinggi menyebabkan dampak yang tidak diinginkan, atau obat-obat yang ucapan atau bentuknya atau penampakannya mirip. Nah, dalam mengatasi masalah ini, administrasi pengaturan pengobatan itu meliputi 4 komponen, mulai dari penyediaan, ya, penyimpanan, penggunaan, serta monitoring evaluasi. Jadi mulai kalau pengelolaan kaitannya dengan penyediaan di ruangan, obat-obat yang perlu disiapkan di ruangan itu obat apa saja, bagaimana penyediaannya, bagaimana penyimpanannya harus diatur. Terkunci atau tidak terkunci, siapa yang bisa mengakses obat-obat tertentu tersebut. Nah, kemudian ada penggunaan, ada monitoring evaluasi. Penyediaan, ya, contoh di sini adalah obat-obat dengan elektrolit konsentrat tidak perlu di stok atau disimpan di ruang rawat, kecuali di kamar operasi, unit dialisis, IGD, atau ICC. Tempat penyimpanan juga perlu diatur. Ya, saya sudah lihat banyak rumah sakit yang sudah membuat sebuah pengelolaan, pengaturan kaitannya dengan penyimpanan obat sudah baik, ya, dengan memperhatikan beberapa hal di atas. Ya, ini foto-foto yang sudah ada gambarannya kaitannya dengan penyimpanan obat. Ya. Kemudian kalau penggunaan, ya, ini pasti harus menerapkan prinsip 6 benar dalam penggunaannya. Ya. Kemudian ada monitoring evaluasi kaitannya dengan penggunaan pengobatan. Kemudian untuk sasaran yang keempat, walaupun saudara kalau di nurse tidak ada
fokus bagaimana menyiapkan nurse yang bekerja di ruang operasi, tapi ini juga menjadi penting ya, karena kesalahan operasi sering sekali terjadi, ada peran, ada kontribusi dari perawat yang tidak baik juga. Kemudian yang terakhir, yang kelima, maksud saya, belum yang terakhir, mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan, ya, khususnya pada yang sering terjadi di ruangan, saluran kemih, ya, kemudian plebitis, pneumonia, atau infeksi pada luka, khususnya luka terbuka. Dan pokok dari eliminasi infeksi ini dijelaskan dalam permen adalah hanya cuci tangan dan penggunaan APD yang tepat. Ya, untuk saat ini belum ada pendekatan lain. Ya, 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 maksud saya pendekatan lain yang secara umum ya. Kalau secara khusus sudah banyak untuk perawatan luka, sudah ditemukan beragam informasi terkait dengan teknik-teknik terbarukan untuk menjaga agar luka tetap steril. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengurangi risiko cedera. Nah, ini menjadi penting juga karena cedera akibat pasien terjatuh itu juga sering terjadi, baik itu pasien jatuh di tempat tidur, saat perjalanan, ya, saat transfer, itu juga sering. Ya. Nah, upaya yang dilakukan adalah dengan asesmen awal pasien yang memiliki risiko-risiko pasien jatuh, kemudian setelah dilakukan asesmen, ya, itu kemudian diterapkan langkah-langkah untuk mengurangi risiko jatuh berdasarkan pada hasil asesmen tersebut. Nah, ini yang kemarin saya minta Bapak dan Ibu untuk tugas analisisnya, memang belum saya baca, nanti saya buka satu persatu. Minggu depan akan saya bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan pasien, ya, berdasarkan pada hasil kajian Bapak dan Ibu. Jadi nanti siap-siap Bapak dan Ibu untuk minggu depan saya tunjuk secara acak untuk mempresentasikan hasil kajiannya. Ya, kemarin itu kan saya minta Bapak dan Ibu untuk mengidentifikasi salah satu kejadian keselamatan pasien, ya, bisa sentinel, bisa KTD, KPC, KNC atau KPC, ya. Nah, kemudian melakukan analisis apa faktor penyebabnya, kemudian mengidentifikasi alternatif yang akan dilakukan untuk menghindari kejadian serupa terjadi pada masa yang akan datang. Ya, jadi siap-siap nanti untuk minggu depan, ya, saya tunjuk secara acak untuk mempresentasikan hasil analisis yang kemarin sudah dilakukan. Oke, itu ya Bapak dan Ibu untuk pertemuan hari ini. Saya pikir cukup dulu sampai di sini. Minggu depan kita akan banyak diskusi terkait dengan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Sekali lagi ya, disiapkan untuk bahan diskusi kita. Oke, demikian ya Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, semoga selalu sehat, ya, selalu semangat untuk mengembangkan diri secara terus-menerus, walaupun dengan multi peran ya saat ini yang dijalankan, ya. Ada yang perannya macam-macam, banyak. Ya, mudah-mudahan energinya masih bisa didistribusi dengan seimbang, ya. Yang kerja nggak terbengkalai pekerjaannya, keluarganya tetap harmonis gara-gara kuliah, jangan sampai ada percecokan, pertambahan percecokan, ya, saling dukung, ya. Kemudian kuliahnya juga lancar, gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatian saudara semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Bapak. Ya, apa? Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
PPT, Pak. Oh, tidak perlu PPT, minggu depan tidak perlu. Jadi tidak Word juga nggak apa-apa, tapi yang penting disampaikan. Ya, tidak perlu PPT. Oke, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, oke, izin live ya.